Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari COVID-19. Ya, amin. Dan amin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, sahabat kepo sekalian, hari ini kita akan coba bahas tentang yang ngobrol-ngobrol santai tentang validasi tunjangan profesi, ya, untuk menerbitkan SKTP. Ya, nah kita nih sekarang ada beberapa masalah yang mungkin baru semester ini. Pertama itu adalah kurikulum yang baru. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah diharuskan menggunakan bukan kurikulum baru, ya, perbaikan kurikulumnya yang sekarang dinamakan dengan apa namanya itu, ya, Sekolah penggerak. Iya, sekolah penggerak. Nah, terima kasih Mas Man. Ya, nah itu ada beberapa yang sedikit perbedaan. Ya, misal yang di SD, SMP, yang SD yang agak ekstrim yang di SD. Terus yang di SMP, SMA, ya. Nah, ekstrim lagi juga ada di SMK. Ya, SMK itu juga agak ekstrim juga perubahan ininya, ya. Nah, kalau di SMK ini namanya bukan sekolah penggerak, tapi PK, ya. Yang SMA PK, sekolah penggerak ini mungkin validasinya tidak langsung valid di awal, tapi ini kita akan selalu sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, cuma proses validasinya tentu sambil berjalan nih dalam semester ini. Ya, kalau untuk yang kurikulum yang biasa, ya, yang lama K13 itu kan tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin semester ini lancar-lancar saja, ya. Tapi untuk yang baru ini karena ada beberapa penyesuaian, ya, ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan pada saat proses validasinya. Nah, kita memang sangat hati-hati karena jangan sampai proses validasinya justru melenceng dari aturan yang ditetapkan, gitu, ya. Untuk yang SMK ini kan linearitasnya juga agak sedikit berbeda, gitu, ya, agak sedikit berbeda penyesuaian penghitungan untuk jam linearnya. Ya, mungkin mapalnya sama dengan yang lama dan dia sudah pasti linear, cuma nanti penyesuaiannya ada beberapa yang lebih meluas lah, gitu, ya, untuk ininya, karena yang tadinya cuma sebatas jurusan, ya, lalu sekarang sudah sampai ke program. Terus itu sekarang waktunya untuk kita diskusi. Saya serahkan ke Mas Iwan karena saya kalau nyerocos kadang-kadang panjang lupa waktu, ya. Silakan Mas Iwan diatur. Oke. Baik, terima kasih Bang Nazar, Bapak Ibu yang sudah hadir di Google Meet pagi ini, ya. Kami persilakan satu persatu, ya, jangan bersamaan, ya. Silakan di unmute, ya, mikrofonnya, langsung bisa berbicara diskusi. Kami persilakan. Jika ada permasalahan atau saran kritik silakan. Mumpung Bang Nazar sudah ready, ya. Alhamdulillah. Kami persilakan Bapak Ibu. Bisa langsung di unmute mikrofonnya. Izin Pak. Baik. Oh baik. Mas Alen Layan. Kami persilakan Mas. Oke, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih juga untuk Pak Nasr yang mengundang dan bisa mengizinkan masuk ke dalam room game ini. Perkenalkan, nama saya Marcelino Layan, asal sekolah SMK Negeri Inanwatan, Sorong Selatan, Papua Barat, Pak. Wah, Papua ini, ya. Ya, Papua Barat. Alhamdulillah, siap. Sekaligus mungkin mewakili guru-guru bahasa asing se-Indonesia, Pak, yang mengajarnya di SMK, Pak. Iya. Untuk itu, ini mau mengemukakan sedikit polemik, ya, yang terjadi untuk kami guru-guru bahasa asing yang khususnya mengajar di SMK.
sudah beberapa tahun terakhir, termasuk saya secara pribadi Pak, sudah 2 tahun terakhir ini kevalidan data TPG-nya sampai sekarang belum valid Pak, karena kondisi yang tertera di dalam Dapodik. Kebetulan juga saya merangkap sebagai operator Pak, di dalamnya terdapat guru bahasa asing. Di dalam info GTK-nya tertera ketidakvalidan datanya, yaitu berbagi dengan guru bahasa asing lainnya Pak. Jadi kebetulan sekolah saya sekolah kecil yang hanya ada 6 rombel, dan jam linearnya bahasa asingnya ada di kelas 12 Pak. Dan hanya 2 rombel, maka 4 jam yang terbaca linearnya. Sedangkan dengan tugas tambahan 12 jam kepala perpustakaan, tetapi saya juga mengajar bahasa Inggris. Tetapi sampai sekarang bahkan teman-teman guru bahasa asing se-Indonesia lainnya tidak mengalami kevalidan data Pak. Mungkin ada perbedaan konsep karena digabung guru bahasa asing lainnya, bahasa Jepang, Prancis, Jerman, itu sudah tergabung dibaca di dalam Dapodik sama bahasa Inggris Pak. Akhirnya kami guru bahasa asing yang jumlah jamnya sedikit terdampak tidak validnya. Jadi mohon solusi kira-kira bagaimana Bapak untuk memberikan petunjuk bagi kami guru bahasa asing se-Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Layan. Baik Pak Raja, bisa langsung dilanjutkan. Baik, jadi gini Mas. Jadi memang untuk yang bahasa asing lainnya itu ya bisa bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Arab, apapun lah selain bahasa Inggris, ya itu memang cuma ada di kelas 12. Cuma ada di kelas 12. Dan kalau kita lihat narasinya dalam peraturan tersebut, bahwa bahasa asing itu dialokasikan itu 2 jam. Ya, 2 jam itu dengan sebenarnya jamnya ada 4 jam. Sebenarnya jamnya itu ada 4 jam, yaitu bahasa asing ya, tapi di dalamnya itu termasuk dalam dengan bahasa Inggris ya. Dengan bahasa Inggris itu di dalamnya termasuk dengan bahasa Inggris. Nah, kalau dia ada di sana lebih jumlah total jamnya itu lebih daripada 4 jam. Misal di kelas, anggaplah kelas 12, apalah itu ya, pokoknya kelas 12. Nah di kelas 12 ini ada guru bahasa Inggris, dia ngisi 4 jam misalnya. Terus ada juga bahasa Arab, ngisi 2 jam misalnya. Maka ini tidak akan valid. Karena kan maksimumnya total antara bahasa Arab, bahasa asing lainnya dengan bahasa Inggris harusnya 4. Nah kalau seandainya di sana bahasa Inggris cuma 2, terus bahasa asing cuma 2, harusnya bisa valid. Harusnya bisa valid. Jadi itu banyak yang valid banyak Mas. Yang bahasa asing lainnya banyak yang valid gitu. Tidak se-Indonesia itu tidak valid semua. Ya. Untuk di SMK ya, ini saya bicara di SMK. Ya jadi tidak semua guru bahasa asing selain bahasa Inggris itu nggak terbit, tidak gitu ya. Jadi yang terbit juga banyak, asalkan pengisiannya benar gitu. Jadi bahasa Inggris 2, bahasa asing lainnya itu 2. Jangan ditambah dengan bahasa lagi. Misalnya di sana ada ngajarin 3 bahasa nih, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang misalnya. Ya, 3-tiganya masuk di dalam satu rombel, yang nggak bisa. Nggak bisa. Satu rombel itu cuma memungkinkan bahasa Inggris atau salah satu bahasa asing lainnya. Ya, entah itu Jepang, entah itu Arab, itu cuma salah satu gitu. Nah, sebenarnya itu pun kalau bahasa Inggrisnya sudah mapan, itu sebenarnya bisa diizinkan di kelas 12 itu tidak ada bahasa Inggris. Tapi khusus untuk bahasa asing lain semua 4 jam itu pun dibolehkan gitu. Jadi itu valid gitu. Jadi bahasa Inggrisnya cuma kelas 10, kelas 11. Kelas 12-nya yaitu bahasa asing lainnya misalnya, itu valid. Gitu. Ya.
Jadi intinya adalah total antara bahasa Inggris, bahasa asing lainnya tidak boleh melebihi dari 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam, maka akan keluar tuh berbagi dengan guru bahasa asing lainnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Dan itu sebenarnya udah 1 tahun kemarin loh ya. Itu kan dari awal semester itu loh, ya, dari awal semester. Jadi kalau itu sudah dipasang seperti itu, banyak yang valid banyak gitu. Karena saya katakan kenapa banyak yang valid? Karena bahasa asing lainnya ini selalu bermasalah di SMK mulai dari tahun 2016. Ya, 2016 itu selalu ini karena pada saat 2016 dipindahkan, dulu kan KTSP itu yang masih kurikulum 2006 ya. 2006 ya kalau nggak salah ya, itu kan bahasa asing merebak, banyak sekali bahasa asing tuh di SMK. Ya, padahal di kurikulumnya nggak ada tuh bahasa asing. Waktu dulu ya, waktu 2006. Nah, tapi sekolah rata-rata membuka bahasa asing lainnya. Nah, terus maaf. Di 2016 begitu diterapkan aturannya bahwa di SMK itu nggak ada guru bahasa asing, maka banyaklah guru bahasa asing lainnya itu yang teriak, terutama tuh bahasa Jepang, karena terkatanya di sana tuh ada jurusan kendaraan ringan, teknik kendaraan ringan yang itu bahan prakteknya motor Honda, ya. Nah begitu praktek motor Honda, kenapa? Katanya itu dari Jepang, jadi harus belajar bahasa Jepang agar bisa mengerti. Padahal panduan mesinnya itu rata-rata bahasa Inggris. Iya, benar begitu kan? Nah, oke. Akhirnya disampaikan ke pimpinan. Pada saat itu udah kebijakan diloloskan semua untuk bahasa asing. 2017 masih diloloskan, ya masih itu. Ya. Tapi itu lolosnya terakhir biasanya, ya setelah kebijakan. Nah, terus ditata lah, maka keluarlah yang tadi yang bahwa kurikulum untuk SMK itu cuma ada di kelas 12 ya, cuma ada di kelas 12, dan itu pada tahun-tahun yang sebelumnya itu banyak sekali yang protes. Nah di 2000 kemarin itu nggak ada yang protes. Kenapa? Karena memang rule-nya sudah ditetapkan dan mereka bisa masuk di sana gitu ya. Kalau dikatakan nggak ada ya adalah 1-2, tapi begitu kita cek memang pengisiannya yang tidak pas ya, pengisiannya yang tidak sesuai dengan rule-nya. Nah sekarang kalau memang di sekolah Bapak itu sekolah kecil, sekolah yang cuma punya, Bapak ngajar bahasa apa Pak? Bahasa Jepang Pak. Bahasa Jepang, karena ada Honda di sana. Ya, jadi apa? Pada saat pengisian itu sudah tidak bentrok antara bahasa Inggris dengan bahasa asing lainnya, ya, maka itu bisa valid asalkan tidak melebihi dari total 4 jam yang diizinkan dan di kelas 12. Nah, kalau sekolah kecil tentu juga akan dilihat dengan kebutuhan gurunya. Ya. Nah, kebutuhannya berapa untuk itu gitu, ya. Nah, kalau masalahnya akan jadi rumit jika guru bahasa asing lainnya itu lebih dari 1. Saya rasa itu Mas. Yang lain Mas Iwan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Nazar. Berikutnya ini ada dari Mas Beben Supandi. Kami persilakan unmute mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari OPS SMP Perjuangan Depok. Yang pertama ini alhamdulillah saya bisa bertemu Google Meet, terus juga bisa bertatap muka dengan Pak Nazar. Memang namanya sering saya lihat, saya dengar, tapi orangnya memang saya belum pernah lihat deh. Jadi baru hari ini alhamdulillah bisa ketemu. Ada 2 hal. Yang pertama masalah kegelisahan, yang kedua masalah problem dari guru saya, terutama guru IPA ya. Yang pertama alhamdulillah kemarin yang masalah tunjangan memang dari sekolah kita, dari SMA Perjuangan itu bisa dibilang tunjangan yang kedua, tunjangan yang pertama di bulan kalau tidak salah yang triwulan 1 dari Januari ke Maret itu sempat
data tidak valid ya. Seperti itu, orang-orang sudah valid. Biasa di Depok itu memang kita ada grup Pak Nazar yang memang memberikan sekolah yang sudah valid gitu. Sekolah yang belum valid, otomatis mudah-mudahan nih kegelisahan nanti di triwulan ketiga dan keempat tidak terjadi, karena memang yang pasti ditanya adalah operator seperti itu. Ya memang saya walaupun sebagai operator, sebagai itu juga Pak Nazar sebagai memang yang guru sudah bersertifikasi seperti itu. Jadi kegelisahannya pasti ada. Makanya saya berharap nanti di sini bisa ada solusinya. Yang kedua, ini guru IPA yang ada di saya ini Pak Nazar itu cuma 1. Sedangkan rombel kita itu ada 8 rombel. Yang sekarang ya guru IPA itu kurikulum 2013 itu kan 5 jam ya. Otomatis itu sudah masuk 40. Nah, memang gurunya khawatir, walaupun saya kemarin sempat bertanya, tidak ada masalah seperti itu. Jadinya memang saya lihat di Google memang kayaknya nggak masalah, tapi juga saya belum tahu nih, karena kan belum keluar ya. Maksudnya masih dalam segi uji coba. Seperti itu. Ini memang jadi polemik sebagai operator, jadi polemik sebagai memang guru bersertifikasi. Seperti itu. Makanya saya minta sedikit pemahaman buat nanti juga kita jelaskan kepada guru tersebut, dan juga nanti saya juga menenangkan para guru-guru yang lain, tenang, insya Allah tidak akan ada masalah, sebentar lagi masih dalam rangka uji coba seperti itu. Ya, terakhir dapat salam dari Pak Nurizal dari Depok. Karena memang kemarin sempat diskusi, kenapa saya tidak valid, laptop saya dibongkar pasang, akhirnya tidak ada masalah, tunggu aja nanti insya Allah dibantu Pak Nazar. Seperti itu. Mohon solusinya Pak Nazar. Oke, baik Pak Beben. Semester kemarin berarti nggak terbit SKTP? Terbit, tapi memang kita sempat tahap ketiga. Oh, tahap itu perbaikan. Tahap perbaikan gini ya. Nih kadang di Facebook, di Telegram ini, di grup ya. Ini selalu bilang, saya kalau tahap 3 belum cair-cair. Aduh, itu tahap-tahapan itu nggak ada ininya. Jadi gini, tahapan yang di dalam proses pencairan itu cuma sekedar kodenya ke Pak admin yang membayarkan. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan proses tidak ada hubungannya dengan apapun ininya. Jadi itu cuma data mereka. Ya, data mereka nih kan mereka pada saat mencairkan itu belum semua guru itu terbit SKTP. Misal contoh nih ya, kan ada sekitar berapa puluh ribu ya, anggaplah 100.000 lah, 100.000 itu yang harus dibayarkan pusat, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK gitu ya, semualah SLB ya. Nah itu misalnya ada 100.000. Kan 100.000 ini, 100.000 orang yang sudah bersertifikat pendidik, belum tentu jamnya valid itu bersamaan. Belum tentu SKTP-nya itu terbit bersamaan. Benar nggak? Nah, oleh karena itu pada saat mereka mau mencairkan, mereka akan mencairkan ya mencairkan orang-orang yang sudah terbit SKTP dulu. Misalnya dari 100.000 baru 5.000. Nah, diambillah 5.000, 5.000. Nah, ini masuk. Ini proses pengajuan tahap awal. Ini tidak ada hubungannya dengan bahwa ini tahap pertama untuk proses SKTP Anda, bukan. Gitu ya. Jadi ini dia 5.000 orang ini tahap mereka mengajukan ke KPPN untuk pengajuan pencairan. Ini tahap yang pertama. Gitu loh. Terus ada 5.000 lagi yang valid SKTP. Maka diambil lagi datanya sama mereka. Dimasukkan lagi ke proses pengajuan ke KPPN. Ini disebut tahap kedua sama mereka. Tapi kan seorang yang terbit SKTP-nya ini tahap awal. Iyalah. Jadi ini tahapan-tahapan ini bukan tahapan untuk untuk SKTP masing-masing orang, bukan gitu loh. Itu cuma kode mereka agar mereka itu tidak salah bayar. Itu loh. Ya, karena kan
Mereka mah nggak ngelihat individu pada proses pembayaran itu yang diajukan tuh bukan apa namanya ya, bukan individu ini satu silahkan bayarkan, ini dua bukan, tapi kan satu list semua ya diajukan ya, dengan satu nomor SPM gitu loh. Nah nomor SPM ini yang mana tahap 1? Oh tahap 1 tuh datanya yang ini, tahap 2 tuh datanya yang ini, tahap 3 tuh datanya yang ini gitu. Jadi nggak usah dipusingkan dengan tahapan-tahapan. Nah ini kadang-kadang nih teman-teman ya di Facebook apalagi tuh ya, di grupnya Mendikbud Info ada ya informasi tuh. Mendikbud Info itu bukannya punya Kemendikbud ya, itu entah punya siapa itu ya. Nah itu banyak sekali yang curhatnya begitu, kok saya tahap 1 belum cair, yang tahap 5 sudah cair duluan gitu loh. Jadi bukan karena itu gitu loh ya, paham nggak? Karena bisa jadi tahap 5 lebih dulu diajukan daripada tahap 1, karena tahap 1 datanya nggak lengkap. Misal di tahap 1 ini yang valid justru guru-guru yang baru lulus di tahun 2020 ya, lulus di 2020 kan dia berhak menerima di tahun 2021, benar nggak? Dan itu orang-orang itu pasti belum punya nomor rekening, tapi SKTP-nya sudah terbitkan duluan misalnya ya. Kenapa? Karena datanya udah valid gitu. Nah tapi sambil menunggu rekening itu diambil direkap. Nah itu misalnya itu tahap 1. Tahap 1 itu belum diajukan ke KPPN karena belum punya nomor rekening. Kan ada sebagian gurunya dari 5.000 mungkin ada 500 yang belum belum punya nomor rekening. Maka itu ditunda tahap 1 tuh. Tetapi tahap 5, karena tahap 5 ini adalah orang-orang yang sudah lama SKTP-nya sertifikasinya ya, dia berarti kan dia sudah pernah terbit SKTP kan sebelumnya. Nah maka ini akhirnya yang tahap 5 ini dulu diajukan duluan gitu loh ya. Paham gak nih ya? Jadi jangan terpaku sama itu. Jadi tahapan itu bukan berarti tahap 1 itu lebih dulu daripada tahap 5, tidak ya. Itu cuma pengelompokan mereka agar mereka mudah menelusuri datanya pada saat proses pembayaran karena ke KPPN gitu ya. Karena KPPN kalau datanya salah itu akan dibalikan. Tahap 1 udah diajukan, ternyata ada yang salah, balik. Maka dari 5.000 orang itu ya 5.000-nya belum bisa masuk uangnya, keluar, balik tuh. Nah, akhirnya tahap 5 yang baru masuk itu bisa. Jadi gitu ya. Ya itu untuk tahapan. Oke, kita sekarang fokus ke ke guru IPA. Guru IPA kan? Ya betul. Nah, guru IPA ada 5 jam per rombel. Rombelnya ada 8. Betul? Betul. Nah, 8 kali 5 ada 40. Nah, jumlah jam mengajar maksimum seorang guru berapa? Ini coba, kan guru nih bukan operator loh ya. Berapa coba? Nah, oke. Nah, jumlahnya itu adalah antara 24 dan maksimumnya adalah 40. Jadi kalau masih 40 masih boleh nggak? Iya, masih boleh-boleh saja kan, maksimumnya masih dalam batas maksimum 40 jam ya. Harusnya tidak ada masalah. Nah, ini saran saya nih buat teman-teman guru sekalian, apalagi yang sudah bersertifikat pendidik, yang merasa berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi, ya, yang merasa berhak saja ini ya. Yang tidak merasa berhak ya nggak usah. Ya, silahkan baca PP 74 tahun 2008. Itu sebagian pasalnya sudah dirubah oleh PP 19 tahun 2017. Ya, jadi baca tuh. PP 74 dibaca, PP 19 tahun 2017 juga dibaca. Terus satu lagi khusus untuk tunjangan profesi itu adalah PP 41 tahun 2009. Nah, ini dasar-dasar yang harus dikuasai nih untuk para sahabat guru nih ya, yang merasa berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru karena sudah memiliki sertifikat pendidik. Ya, jadi itu dibaca tuh. Itu panduan awalnya. Nah, setelah itu untuk penerbitan SKTP baca permen tentang SKTP ya.
Saya lupa kemarin nomor 21 atau nomor berapa ya yang untuk yang tahun 2021 ini. Pak Beben kira-kira ya kira-kira seperti itu ya. Ya, terima kasih ini Pak Nazar. Ya. Sudah dikasih tentang solusinya. Cuma itu aja kan? Nggak ada yang lain ya? Ya, yang lain mah menunggu SKTP aja Pak Nazar. Oke, baik. Nah ya, untuk yang sekarang masih belum valid semua, ya sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa sekarang masih uji coba. Selama tulisan uji coba, itu yang diuji coba itu sebenarnya adalah pengisian JJM-nya. Tapi pengisian yang lainnya itu harusnya sudah sesuai. Ya, misalnya apa namanya? Pengisian golongan, nah, itu harusnya sudah cocok tuh. Pengisian masa kerja harusnya sudah cocok tuh. Ya, terus pengisian yang lainnya ya itu harusnya sudah cocok. Ya, harusnya. Jadi tinggal kalau memang ternyata masih ada yang belum cocok, maka dicoba dikoreksi lagi. Dan buat guru tidak harus selalu menyalahkan operatornya. Cek juga di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, cek juga tuh di di ptk.datadik.kemdikbud.go.id apakah datanya di sana sudah sesuai atau belum. Nah, kalau datanya itu di situ belum cocok, maka di info GTK pun pasti belum cocok. Tapi kalau di ptk.datadik.kemdikbud.go.id-nya sudah pas ya, sudah sesuai dengan data kita yang terakhir, maka di info GTK juga akan sesuai pada periode penarikan data berikutnya. Ya, nah kalau sekarang masih uji coba, penarikan data masih seminggu lebih ya. Seminggu lebih. Kemarin saya terakhir narik itu sekarang hari apa nih? Hari Minggu ya. Hari Kamis. Ya. Terakhir saya narik kemarin hari Kamis. Kamis atau Rabu ya. Oh, Rabu. Jadi terakhir tuh hari Rabu kemarin, bukan ini. Jadi kalau datanya yang baru diupdate-nya baru hari Kamis, Jumat, Sabtu, ya belum masuk ke info GTK. Ya. Oke. Nah, itu kurang lebih untuk yang info GTK-nya. Monggo masih ada Mas Beben? Cukup Pak Nazar, terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Iwan. Baik, terima kasih Bang Nazar. Itu sudah dipaparkan oleh beliaunya untuk pernyataan dari Pak Subandi ya. Baik, ini ada operator SMPN 1 Cijati. Silakan, bisa langsung diaktifkan videonya dan unmute juga mikrofonnya. SMP tadi di chat sudah ada. Kami persilakan Bapak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari SMPN 1 Cijati, Pak. Gini Pak, ada yang mau ditanyakan tentang sekolah penggerak, Pak. Di kelas, di rombelnya itu ada 4 kelas, kemudian kalau di info GTK, kelasnya itu jadi 9, Pak. Bentar. Di info GTK jadi 9. Iya, awalnya itu kan sudah sinkron Pak, pakai kurikulum 2013 ya. Sudah sinkron. Ya, kemudian waktu itu disuruh ganti pakai kurikulum Merdeka. Ketika dicek lagi info GTK-nya itu jadi 9, Pak. Nah, takutnya salahnya itu dari operator Pak, dari saya gitu, makanya mau bertanya gitu. Harusnya kalau yang lamanya sudah dihapus, nggak masuk juga sih harusnya. Waktu itu udah dihapus Kak, sudah sesuai yang diinfo di Dapo itu. Ini cuma kelas 7 kan, yang begitu kan? Ya, kelas 7 saja Pak. Kelas 7 saja ya, jadi tapi kan dia belum dikunci ya. Kalau belum dikunci harusnya sih nggak masalah ya. Kalau belum dikunci harusnya nggak masalah. Asalkan kalau yang isian pertamanya sudah dihapus. Gini. Ini kan kalau jam kan memang masih belum diproses validasinya ya, baru sekedar ditarik datanya, ditampilkan gitu ya. Nah, kalau tampilannya benar ya pasti operator tenang gitu kan. Kalau nggak benar ya kayak Mas lah nih kayaknya uring-uringan nih. Ya, mudah-mudahan nggak tambah rotok rambutnya. Oke, nanti kita lihat dulu kalau itu harus dicek datanya. Tapi intinya kalau memang itu di kelas
Tapi pada saat menghapus dikeluarkan kan di siswa-siswanya? Iya Pak, dikeluarkan. Harusnya nggak masalah ya. Mas Esman, kalau yang SMP pada saat merubah ke kurikulum sekolah penggerak itu sekolah yang lamanya itu rombel yang lamanya itu ini enggak Mas? Bentar Mas. Oh gini Mas. Nah. Itu yang dimaksudkan mungkin yang ditanyakan di info GTK. Sekarang kan di menu rombel itu semua jumlah paralelnya itu ganda. Ya. Semua ya? Ya semua ganda, masih belum. Yang kelas 10 aja kan yang ganda ya? Enggak. Nah, pokoknya di kelas 8, 9, maka 13 ganda semua. Oh, ganda semua di info? Iya. Serius? Iya, tampilin dia. Sok tampilin dulu ya. Oke, ya. Ya, tuh mesti tampil ganda gitu. Kalau umpamanya rombelnya 5 di dapodik, tampilnya mesti 10. Ada yang tampil gitu. Oke, tapi nggak jelas ya di saya. Ya udah. Yang lainnya lihat jelas ya. Oke, ya, terus jelas ya. Oke, yang lain jelas nggak apa-apa. Lanjut. Jelas. Ayo. Lain apa lanjut terus. Jadi semua itu double ganda gitu semua ya? Ya. Tidak hanya di kelas 7 ya? Enggak. Oke, nggak deh. Nanti Mas Yasman saya minta salah satu PTK-nya ya. Siap. Tapi nggak sekarang. Ntar aja untuk besok. Iya besok. Hari kerja lah. Itu kan kerjaan ya. Oke. Iya, habis ini mancing. Oke, mancing belut. Bang Najat. Baik. Ini juga Pak, kebetulan saya juga operator di SD Pak. Untuk yang kelas 1 sampai 4 itu sama ganda Pak. Jadi kelas 1 dan 4. Ya, kalau 5-6 itu normal, kalau 1 sampai 4 kelasnya itu kan hanya 1, tapi di info GTK paralelnya jadi 2 semua, Pak. Gitu semua ya. Yang 1 sampai 4. 1 sampai 4. Iya, Pak. Saya sama Pak di PAUD juga, Pak. Ganda juga. Paralelnya kelompok B itu 2, ternyata pas muncul jadi 4. Bagus ya, jadi banyak itu. Alhamdulillah banyak temuan Bang. Itulah makanya nanti itu kan makanya di uji coba kan masih keluar uji coba. Ya jadi itu untuk kita cross check lagi karena itu tadi karena ada perubahan rule ya. Rule-nya lumayan signifikan perubahannya nih. Ya, karena yang SD kita harus menyesuaikan banyak sekali ya yang SD. Nah, tapi memang untuk ini ya untuk teman-teman yang di sekolah penggerak yang ditunjuk untuk mengikuti sekolah penggerak. Jadi apa namanya? Mungkin agak sedikit mundur proses validnya ya untuk yang sekolah penggerak nih ya. Mungkin agak sedikit mundur karena kita sambil perbaiki rule-nya ya agar bisa sesuai dengan yang diharapkan dalam peraturan yang terbaru tadi ya, sesuai dengan kurikulum penggeraknya gitu. Oke, yang mudah-mudahan sih tidak sampai akhir semester ya, karena ini bulan akhir tahun ya kan, akhir semester kan akhir tahun 2 Desember ya. Nah, kalau Desember itu mepet banget tuh biasanya. Karena kalau semester 1 ya Januari Juni itu waktu agak panjang. Tapi kalau semester 2 ya Juli Desember itu waktunya mepet tuh. Ya karena November itu udah harus pengajuan. Ya, begitu pengajuannya diajukan di Desember biasanya agak sedikit ribet ngurusnya gitu. Oke, jadi untuk yang Mas siapa namanya SMP Sejati nggak pakai nama ini. Oke. Rizky, Pak. Iya, Rizky. Nah, itu Mas Rizky jadi selama masih uji coba mungkin memang yang uji coba itu Mas JJM ya. Yang sekali lagi yang diuji coba itu masih JJM, bukan data yang lainnya ya. Nah, JJM itu termasuk salah satunya aja adalah validasi tugas tambahan. Ya, tugas tambahan tentunya belum valid juga ya. Nah, tapi yang penting kalau untuk tugas tambahan dia sudah keluar. Tugas tambahan sudah keluar di sana.
Ya, cuma untuk JJM-nya masih belum. Ya Bang. Ya. Oh ya, satu lagi, ini juga di jumlah siswanya Bang, ini terbacanya masih sedikit itu. Padahal siswanya itu ada 30, tapi per kelasnya itu ada yang 8, ada yang 11, jumlah siswanya ada yang 6 di info GTK itu Bang. Ya, karena gini, kan kalau yang jumlah siswanya